Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan di tengah penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Yang pertama dari perbankan big cap ada BBCA. Tadi pun juga sempat kita ulas, lebih ke arah posisinya adalah buy on weakness dengan supportnya di 9.075, resistennya hingga ke 9.750. Kemudian dari teknologi ada MTEK juga direkomendasikan buy pemirsa dengan supportnya di 430, resisten hingga ke 520. Kemudian selanjutnya dari perbankan big cap, selain BBCA ada BBNI, lebih ke arah buy on support, 4.600, resisten hingga ke 5.425. Dari teknologi lainnya ada GoTo, lebih ke arah buy on pullback, supportnya di 70, resisten hingga ke 81 rupiah per sahamnya. BBCA, MTEK, BBNI, dan GoTo. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke BBCA terlebih dahulu, sebenarnya tadi pun juga sempat kita ulas Pak Rio. Review singkat saja untuk BBCA, buy on weakness di level berapa Pak Rio? Ya, BBCA level buy on weakness ada di level 9.075 dengan level resisten, itu juga level support 9.075 dan level resisten di 9.750. Saham ini memang cenderung agak sedikit downtrend, tapi karakternya masih lebih ke arah sideways, jadi potensi trading jangka pendek masih tetap terbuka di saham BBCA, Pak. Resisten berapa yang seharusnya ditembus oleh BBCA, Pak Rio? Apakah masih cukup jauh tidak untuk merubah pola yang ada saat ini ke uptrend untuk BBCA? Sepertinya kalau melihat kondisi yang ada, 9.750 itulah yang harus ditembus. Tapi kelihatannya dalam jangka pendek itu akan cenderung lebih ke arah resisten swing dulu, Pak, jangka pendek. Baik, penutupan hari ini flat di 9.300 pemirsa. Intraday hari ini sempat ke 9.400 rupiah per saham, level tertinggi untuk BBCA di sepanjang perdagangan hari ini. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari teknologi. Ada MTEK, Pak Rio. Dari beberapa saham teknologi, analisis Anda untuk MTEK, kenapa masuk ke dalam saham pilihan? Di penutupan sesi kedua hari ini melemah cukup dalam, Pak Rio, terutama di menit-menit terakhir jelang penutupan di 2,65, ditutup di 4,40 dari 4,62 intraday tertinggi hari ini. Ya, pada dasarnya saham ini sebenarnya nggak cuma MTEK, tapi kita bisa melihat seperti GoTo, seperti Akto juga, dan beberapa saham digital itu juga memang ada potensi penguatan. Tapi memang untuk di MTEK, mengapa ini menarik? Karena pertama, saham ini sudah sempat turun sampai level 350, dan yang menariknya di sini adalah saham ini membentuk higher low terus-menerus. Dari low yang 350 sampai sekarang di 430 yang merupakan support dari MTEK tersebut. Dan melihat posisi harga yang saat ini sedang berkonsolidasi setelah terkoreksi, maka kita bisa melihat biasanya ini adalah awal dari fase potensi ya Pak ya, potensi bullish. Di mana target awal itu ada di level 520 sampai 525. Jadi ini cukup menarik untuk diperhatikan dan sebenarnya juga di beberapa saham teknologi lainnya, Pak. Buy di level berapa tadi, Pak? Buy-nya di level support 430, Pak. Oke, penutupan dari MTEK hari ini di 440, intraday terendah hari ini di 438. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, tampaknya masih dari perbankan big cap, ada PBNI, tapi lebih ke arah buy on support. Support berapa direkomendasikan untuk BBNI, Pak Rio? Ya, untuk BBNI support ada di level 4.600, di mana level resisten ada di 5.425. 4.600 kenapa? Pertama di sana adalah area-area pivot pergerakan BBNI. Jadi setiap dia melemah itu level untuk rebound, itu yang pertama. Kedua, kalau kita analisa berdasarkan volume average VWAP, maka terlihat bahwa average VWAP dalam waktu katakanlah 1 tahunan terakhir pada BBNI itu ada di level 4.500 hingga 4.600. Jadi itu ada dua kombinasi support yang kita lihat cukup menarik di BBNI, Pak. Tapi ketika jebol di bawah 46, arahnya akan kemana, Pak Rio? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat jebol di bawah 4.600, maka target berikutnya secara teknikal ya Pak ya, itu ada di level 4.450.
Baik, penutupan hari ini di 4710 menguat di 0,86% secara intraday. BBNI tadi sempat menguat di atas 1% dan menyentuh level intraday tertingginya hari ini di 4790. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari teknologi. Masih ada Goto, Pak, yang cukup banyak diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir. Menarik secara teknikal, Pak Rio, ketika di beberapa bulan sebelumnya Goto cukup sulit untuk menembus di level 70-an, Pak Rio. Tapi dalam beberapa waktu terakhir, secara perlahan Goto ternyata sudah menembus level ini dan mampu bertahan di level tersebut. Analisis Anda? Ya, jadi memang salah satu sentimen adalah kan restrukturisasi manajemen ya di dalam Goto, itu yang pertama. Kedua, memang kita melihat karakter pergerakan Goto ini tidak berbeda jauh dengan karakter pergerakan dari MTEK di saham kedua tadi pilihan, di mana setelah dia melemah ke level bottom di 59, dia pelan-pelan sudah mulai bergerak naik membentuk higher low secara bertahap hingga ke level low sekarang ada di level 70. Jadi pada dasarnya dengan kenaikan hari ini bahkan dari kemarin sudah mulai terlihat kenaikan, pada dasarnya terdapat indikasi potensi pergerakan Goto yang lebih positif. Kita bisa bilang short termnya berpotensi bullish, di mana target awal resisten ada di level 81 dengan level support di level 70, Pak. Baik, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk juga di WhatsApp interaktif kami, Pak Rio. Ada Bapak John dari Jakarta, terima kasih sudah bergabung. Minta bahas saham Goto bisa entry di harga berapa? Tadi Anda buy on pullback ini. Bisa dijelaskan, Pak Rio? Ya, jadi level support pada Goto adalah 70 dengan kondisi harga sudah di level 74. Jadi alangkah baiknya jika kita beli ketika terjadi koreksi. Biasanya saham yang naik cukup signifikan biasanya ada pullback dulu sesaat. Jadi ketika pullback itu mendekati level 70-an, 70-71, itu bisa jadi level untuk melakukan pembelian pada saham ini. Yang penting jangan kejar atas saja. Jadi itu yang paling berbahaya. Resisten tadi ke 81 dengan posisi penutupan hari ini di 74. Level berapa atau resisten berapa yang harus ditembus oleh Goto untuk bisa melangkah mulus ke 80-an, Pak Rio? Pada dasar resisten pun udah ditembus, Pak. Resisten tuh di level 70 itu pun yang sekarang support dulu adalah resisten ya, Pak. Jadi resisten berubah peran menjadi support. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BBCA, MTEK, BBNI, dan Goto. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita masih punya satu segmen lagi. Masih cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Rio, kita lanjutkan kembali, Pak. Dari Ibu Liana dari Surabaya. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami menanyakan saham MHKI, Pak, Multi Hana Kreasindo Tbk. Tampaknya emiten pendatang baru. Pak Rio menanyakan prospeknya up atau down, sudah ambil posisi, nyangkut cukup jauh, Pak, di 420. Analisis Anda untuk MHKI? Ya, ini saham baru IPO, melihat grafiknya agak rapi, tapi ternyata range itu sangat lebar. Jadi pada dasarnya sekarang lagi di area support 194, tapi hati-hati jika ini tidak bisa bertahan di atas 194. Ini targetnya kita lihat agak jauh ke bawah. Itu bisa jadi di bawah mendekati ke 120. Jadi pada dasarnya coba pantau 194. Kalau tidak bisa bertahan, lebih baik dilepas dulu saham ini. Baik, ambil di 420, Pak. Ini mungkin ambil di posisi harga tinggi pasca melakukan IPO mungkin ini. Tapi sebenarnya ada strategi tidak sih, Pak, kalau kita ingin berinvestasi di saham-saham yang baru IPO ini? Pada dasarnya agak sulit karena pertama emitennya harus membuktikan bahwa dirinya bagus. Lalu ketika melihat grafik juga masih minim datanya. Jadi lebih baik pasang stop loss yang ketat untuk saham IPO ini. Baik, selanjutnya ada Bapak Victor dari Malang. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham Astra Internasional, sudah direkomendasikan masuk tidak, Pak Rio? Untuk Astra cenderung masih downtrend. Jadi kita melihat di sini level support Astra itu sebenarnya masih agak cukup rendah ya. Jadi di level 4.200 sampai 4.150. Jadi pada dasarnya kalau mau entry rasanya mendingan tunggu di level 4.200-an tersebut, Pak. Jadi itu yang 4.400 tersebut, itu yang kita lihat. Jadi jangan buru-buru untuk entry karena masih downtrend. Baik, hari ini sempat ke 46, Pak. Kemudian memasuki pedagang sesi kedua lebih cenderung tertekan. Profit taking yang terjadi di sini, Pak Rio? Ya, jadi apalagi kita bisa melihat di sini bahwa ada gap juga yang cukup besar pada Astra akibat pembagian dividen. Jadi pada dasarnya level jual nantinya ketika ada
rebound itu akan relatif cukup tinggi. Jadi kalau bagi saya lebih baik untuk menunggu di level yang lebih rendah yaitu 4.400-an tersebut. Baik, kita ke Depok ini, Pak Rio, ada Malvin Sihite. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham ISAT, Pak. Ambil posisi di 10.100. Apakah masih bisa ke 11.000 untuk ISAT? 10.100 ke 11.000 rasanya masih memungkinkan. Di mana resisten ISAT itu ada di level 11.350. Jadi pada dasarnya menjelang 11.350 tampaknya sudah cukup untuk merealisasikan keuntungan, Pak. Level stop loss ISAT saat ini ada di level 9.700. Jadi silakan dipantau level 9.700 sebagai level support. Jika dia turun ke bawah itu pastikan kita tidak punya. Sebelumnya sempat ke 12 ribuan, Pak. Seberapa besar peluangnya untuk menuju ke level tersebut? Sementara ini masih ada tahanan di 11.350 dan belum terlihat arah 12.000 karena secara minor trend pun sudah sedang dalam posisi downtrend, Pak. Minor trendnya. Baik, selanjutnya kita ke Medan. Ada Bapak Sihotang, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham cuan, Pak, untuk minggu ini, support dan resistennya. Hari ini di 7.800, menguat di 7,59% untuk cuan. Ya, saham cuan hari ini rebound karena memang bertepatan dengan level support. Support swingnya itu kurang lebih di level 6.950. Itu adalah level support. Jadi anytime dia kembali ke 6.950, bisa dikonsider untuk melakukan buy weakness. Level resisten cuan pada dasarnya ada di kisaran previous high 9150 hingga 9.300. Jadi pada dasarnya 9150 hingga 9.300 adalah level untuk melakukan profit taking. Baik, Bapak Andrew dari Tangerang Selatan baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham 4 bank big cap. Sebenarnya tadi pun juga sempat kita ulas, Pak Rio. Tapi lebih ke arah 1 bulan ke depan, terutama untuk BBRI dan BMRI. Apakah sudah boleh beli di harga sekarang atau masih bisa turun lagi? Tadi Anda katakan juga masih wait and see, Pak Rio. Rangkuman singkat, Pak, untuk BBRI dan BMRI. Ya, jadi kalau untuk BBRI mungkin tetap perlu menunggu, jadi jangan buru-buru membeli. Level support swing ada di level 4.350 hingga 4.400. Itu bisa menjadi level alert kita untuk mulai melakukan pembelian BBRI. Dan untuk BMRI kita lihat di sini pada dasarnya level support ada di kisaran 5.800, cukup dekat ya, 5.750 hingga 5.800. Ini bisa mulai melakukan cicil beli perlahan. Kalau bicara mengenai sebulan ke depan, pada dasarnya tergantung nanti dari inflow yang masuk seperti apa. Karena kalau misalnya foreign ada inflow, pasti yang dibeli duluan adalah big banks dan big cap. Tapi selama tidak ada inflow, pada dasarnya mereka masih akan sideways saja. Baik, sampai saat ini masih didominasi outflow begitu, Pak? Outflow. Oke, Bapak Andrew dari Tangerang Selatan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dan terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung kembali di waktu dan di program yang sama. Pak Rio, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Sama-sama, Pak David. Baik, terima kasih ada Bapak Rio Rizaldi, founder Galeri Saham. Akhirnya, saya David Sun Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.